Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita. Puji Tuhan kalau pagi hari ini kita masih bisa untuk datang kepada Tuhan Yesus. Sekalipun kita terpisah oleh ruang, tapi kita percaya bahwa kuasa Tuhan menembus segala ruang dan waktu. Sehingga dimanapun kita berada, kita akan merasakan kuasa Allah hadir di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama masuk di dalam doa kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang luar biasa ini Bapak. Tuhan begitu mengasihi kami Bapak, sehingga kami ada saat ini Tuhan. Itu kami rasakan anugerah yang luar biasa Bapak. Dengan kekuatan baru, kesehatan yang baru Tuhan berikan bagi kami. Kami pagi hari ini Tuhan mau datang kepada Engkau Bapa, mempersembahkan seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan beribadah bersama-sama dalam nama Yesus.
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami Tuhan, seluruh sidang jemaat Tuhan pagi hari ini siap Bapa untuk memuji memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan memuji Tuhan dengan sukacita, bergirang datang kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah memungkinkan untuk bangkit berdiri, ayo kita sama-sama berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan sukacita dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Katakan ku menang. Haleluya. Kami menang di dalam Engkau Tuhan. Menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia baik. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia baik. Ada kuasa Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah meninggikan namanya, dan saat ini kita rindu lebih dalam lagi. Kita ingin dengar suaranya, kita ingin lebih dekat dengan Dia. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau Allah El Shaddai Bapa. Engkau Allah Maha Kuasa Tuhan. Kami tidak takut Tuhan. Kami tidak cemas dengan situasi yang ada di dalam kehidupan kami saat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau lebih besar dari segalanya Bapa. Amin Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Ku takut
Roh Kudus yang menghibur kami. Tak usah ku cemas, kasih Bapa. Engkau Allah El Shaddai Bapa. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Engkau Allah yang ajaib Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan kami bersyukur Tuhan. Kami punya Allah Bapa seperti Engkau Tuhan. Tempat kami Tuhan menaruh segala harapan kami Bapa. Di tengah situasi Tuhan, di tengah keadaan yang tidak menentu Tuhan, ada satu kepastian di dalam nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini Tuhan, kami buka Tuhan hati kami Tuhan. Kami siapkan Tuhan hati kami untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami siapkan Tuhan tempat yang terbaik Tuhan. Sehingga Tuhan kami mengerti Tuhan setiap firman-Mu yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu Tuhan. Kami tangkap perkataan itu Tuhan. Kami simpan di dalam hati kami Tuhan. Kami Tuhan renungkan Bapa. Sehingga firman-Mu ini Bapa menjadi firman yang hidup Bapa.
buah-buah di dalam kehidupan kami Bapa. Kami siap Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Shalom, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pagi hari ini kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini dengan tema mata Allah melihat di segala tempat. Saya ambil di dalam 2 Tawarik pasal 16 ayat 9 dengan subtema perjanjian Raja Asa dengan Raja Aram. Ya, kita akan baca di dalam 2 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh, oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, kita baca lagi Ibrani pasal 4 sebagai ayat pendukung kita. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Puji Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kita tahu bahwa mata Allah melihat dari segala tempat dimanapun kita berada. Nah, melihat dan dilihat, kita perhatikan di dalam pendahuluannya, melihat dan dilihat adalah dua sisi yang sangat berbeda. Ya. Melihat dan dilihat adalah dua sisi yang sangat diperlukan juga oleh manusia, siapapun juga. Apa artinya? Artinya kita dapat melihat tetapi kita tidak dapat dilihat. Ya. Kita dapat melihat tetapi kita tidak dapat dilihat. Nah, pada saat kita bisa melihat dan tidak dapat dilihat, kadang-kadang kita akan merasa kesepian dan kehilangan. Nah, melihat dan dilihat sangat penting, sebab membuat kita dapat berkomunikasi, membuat kita bisa mencurahkan hati dan bisa hidup bersama. Nah, mata Tuhan sudah sejak awal mampu. Ya. Mata Tuhan sudah sejak awal mampu berfungsi seperti yang kita ketahui. Ya. Dia bisa berada di segala tempat pada waktu yang sama untuk memantau apapun yang kita lakukan. Seperti di Amsal pasal 15 ayat 3, Salomo mengatakan, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Perhatikan. Next, perhatikan. Ya. Allah demikian menghargai. Allah kita menghargai mereka yang mengabdi kepadanya, sehingga Allah menjelajah seluruh bumi untuk menandai semua yang mengasihinya dengan setia dan memihak kepada tujuannya. Saudara dapat lihat di slide di dalam Yeskiel pasal 9 ayat yang ketiga. Jadi kita lihat bahwa mata Tuhan itu melihat kita. Artinya Allah menghargai. Siapa? Menghargai siapa? Kita, saudara. Mereka, setiap manusia yang mengabdi kepadanya, sehingga Allah mampu melihat seluruh dunia ini dan Dia juga menandai. Jadi setiap manusia ditandai oleh Allah yang mengasihinya dengan setia dan memihak kepada Tuhan. Oleh karena itu Allah melakukan hal ini untuk mendukung, untuk menolong orang semacam itu di dalam bahaya apapun. Jadi inilah mengapa Allah melihat.
Allah melihat setiap manusia. Apakah itu manusia baik, apakah manusia itu buruk. Jadi Allah melakukan hal ini. Kenapa dia lakukan? Untuk mendukung, untuk menolong orang semacam itu di dalam bahaya apapun. Ya, baik itu penderitaan, baik itu pencobaan yang mereka hadapi. Nah, sekarang kita akan belajar apa yang dilihat mata Tuhan. Apa yang dilihat mata Tuhan? Perhatikan, ada 4 hal yang saya akan berikan. Yang dilihat oleh Tuhan adalah yang pertama, manusia yang berdosa. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 9. Dikatakan di situ Tuhan melihat Adam di Taman Eden pada saat dia jatuh dalam dosa. Jadi, apa yang dilihat oleh mata Tuhan? Tuhan melihat manusia yang berdosa. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 9, jelas sekali Tuhan melihat Adam di Taman Eden. Bukan hanya itu, di dalam Perjanjian Baru Tuhan juga melihat Sakius di atas pohon ara. Kita tahu siapa Sakius. Sakius adalah pemungut cukai. Ya. Bukan hanya di hadapan Tuhan saja dia berdosa, tapi dia tidak disukai oleh setiap orang pada saat zamannya. Jadi mata Tuhan melihat apa yang dilihat oleh Tuhan. Yang pertama, manusia yang berdosa. Yang kedua, yang dilihat adalah kesedihan manusia. Di dalam Kejadian pasal 21 ayat 17 sampai ayat 28, Allah melihat kesedihan manusia. Di dalam kejadian itu Allah melihat Hagar. Ya, dapat dilihat, diperhatikan di proyektor saudara. Allah melihat Hagar ketika dia menangis sebab tidak ada air. Jadi Allah melihat kesedihan manusia. Baik itu di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 5, Allah juga melihat Elia saat di bawah pohon ara yang sedang mati. Ya. Jadi Allah melihat kesedihan manusia. Berikutnya yang ketiga, apa yang dilihat oleh mata Tuhan? Apa yang dilihat oleh Tuhan? Yang ketiga adalah Allah melihat manusia yang sakit. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 5 sampai 6, Allah melihat Raja Hizkia sedang sakit dan menambahkan umurnya. Ya. Allah juga melihat manusia yang sakit. Buktinya Allah melihat Raja Hizkia yang sakit dan Tuhan tambahkan umurnya. Bukan hanya itu, di dalam Lukas pasal 8 ayat 43 sampai 48 dikatakan Allah melihat wanita yang mengalami sakit pendarahan dan Tuhan menjamahnya dan sembuh. Jadi Allah juga melihat manusia yang sakit. Berikutnya, yang keempat, apa yang dilihat oleh Allah? Yang dilihat oleh Allah, Tuhan melihat dan mendengar doa kita. Amin. Tuhan melihat dan mendengar doa kita. Dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 15. Perhatikan di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang 15, ya, jelas sekali di situ Tuhan melihat dan mendengar doa kita. Dia melihat dan mendengar doa kita, saudara. Apa yang menjadi seruan kita saat ini? Apa yang menjadi beban saudara saat ini? Berdoalah kepada Tuhan, karena mata Tuhan melihat apa yang saudara lakukan. Haleluya. Mari perhatikan. Sebagai contohnya, Allah melihat Hana pada saat dia berdoa untuk meminta anak. Apakah Allah biarkan? Tidak. Tapi Allah melihat. Bukan hanya itu, di dalam Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 5, Allah juga melihat jemaat berdoa untuk pembebasan Rasul Petrus. Mari saudara kasih Tuhan, jangan khawatir, karena Tuhan melihat dengan matanya apa yang kita lakukan. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana caranya supaya Tuhan melihat kita dan ditolong? Bagaimana caranya supaya kita dilihat Tuhan dan ditolong? Agar kita dilihat Tuhan dan ditolongnya, next berikutnya, ada 2 hal. Yang pertama, di dalam 2 Tawarik pasal 16 ayat 9 dikatakan firman Tuhan, jangan berlaku bodoh. Jangan kita berlaku bodoh. Seperti Raja Asa. Bagaimana dia tidak lari kepada Tuhan, tapi minta pertolongan, ya,
Dia minta pertolongan kepada Raja Aram. Jangan berlaku bodoh. Ya. Karena Tuhan sudah berjanji kepada kita. Oleh karena itu mari jangan berlaku bodoh. Di dalam 2 Tawarik pasal 16 ayat 9 jelas sekali. Karena mata Tuhan menjelajahi seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Jangan berlaku bodoh. Ya. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita dilihat dan ditolong Tuhan? Agar kita dilihat Tuhan dan ditolongnya, jangan bersandar kepada manusia. Jelas sekali. Ya, Raja Alam bersandar kepada manusia, tetapi harus kita bersandar kepada Tuhan. Haleluya. Mari saudara kasih Tuhan, kita akan lihat konklusinya, penutupnya. Perhatikan apa yang sedang melanda di seluruh dunia ini, yaitu epidemi COVID-19 ini saudara. Tuhan Yesus melihat, Tuhan memperhatikan dengan jelas, dan Dia tidak diam membiarkan kita bergumul sendiri. Dia melihat kita dengan jelas. Jadi apakah saudara pergumulanmu? Kita tahu sekarang, kita paham sekarang, kita tahu sekarang Allah tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Kita tahu sekarang Allah ada bersama kita dalam apapun yang kita lakukan. Dan bersama kita Allah memberikan kemampuan pada saat kita pergi dan keluar. Dan kita tahu sekarang bahwa Allah juga membuat supaya kita tidak perlu takut untuk menghadapi apapun. Jadi mari saudara, kemanapun saudara pergi, apapun yang saudara lakukan, tidak perlu takut, karena Dia tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Kita baca ayat terakhir 1 Yohanes pasal 3 ayat 2. Kita akan baca sama-sama firman Tuhan ini. Mari kita akan buka dalam 1 Yohanes. Saudara kasih Tuhan, pasal 3 ayat yang kedua. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Artinya puncaknya kita juga akan melihat Yesus sebagaimana kita dilihatnya. Ini berarti di dalam kesempurnaan. Puji Tuhan. Saudara kasih Tuhan, saudara yang ada di rumah, saudara yang ada di dalam persekutuan ibadah, mari, tidak perlu takut. Mata Allah sedang melihat bagaimana keberadaan kita. Mari kita nyanyikan lagu El Shaddai. Nyanyikan lagu ini bersama dengan keluarga saudara. Nyanyikan lagu ini bersama-sama dan berdoalah, memohon kepada Tuhan. Tuhan memperhatikan kita. Puji Tuhan, Allah memberkati kita semua. Dan saudara, mari sebelum saudara akan menyanyikan lagu ini, saya akan berdoa dan memberkati saudara. Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan yang kami puji dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka sedang beribadah di tempat mereka masing-masing di rumah Tuhan, bersama anak, bersama istri, bersama keluarga saudara mereka. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Pada saat ini Engkau melihat kami Tuhan. Mata Tuhan tertuju dimanapun kami berada. Dan kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan memperhatikan kami keluar dan masuk dimanapun kami berada. Dan Tuhan akan menyertai. Dan kami tidak akan takut kepada apapun yang terjadi di dalam dunia ini. Tetapi kami mau berserah kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, mari Tuhan, mari supaya kami belajar jangan berlaku bodoh, supaya kami bersandar kepada Allah, bukan bersandar kepada manusia. Kami perlu hikmat Tuhan mengurapi kami. Mari Tuhan berkati kami yang sudah mendengar, berkati mereka yang ada di rumah mereka masing-masing. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan tercurah, Roh Kudus tercurah di dalam kehidupan mereka masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, mari kita dan katakan sama-sama amin. Puji Tuhan.
Tuhan memberkati.